Ada cinta yang berujung benci, ada juga benci yang berbuah cinta. Lalu seperti apa takaran yang seharusnya sehingga cinta bisa bertahan selamanya? Masih di Impossible antara benci dan cinta. Dari impossible jadi impossible. Nah, gimana nih Bang Robi? Oke. Apa ada takarannya supaya benci itu tidak berubah menjadi supaya cinta tidak berubah menjadi benci? Tidak berubah menjadi benci. Betul. Baik, yang pertama supaya cinta tetap ada dan tumbuh, yang harus dipahami adalah bahwa cinta adalah menerima kondisi real dalam hidup seseorang. Menerima kenyataan. Orang-orang yang bisa menerima kenyataan, menerima hidup seseorang. Misalkan tadi, dia belum prima. Belum jadi pria mapan. Terimalah memang dia masih belum mapan. Tapi ketika ada Anda akan melengkapinya. Saling mengisi, saling mensupport. Jadi rumus yang pertama, bagaimana manajemen cinta yang paling baik adalah Anda harus siap menerima siapapun orang yang Anda cintai nanti. Berarti Apapun Bang Robi, kondisinya. apapun kondisinya ya. Apapun. Berarti saya juga setuju karena kalau menurut saya cinta itu tidak boleh mengharapkan. Iya. Jadi kita tidak boleh mencintai orang dan mengharapkan ya udah nggak apa-apa Betul. nanti setelah menikah siapa tahu dia lebih rapi, siapa tahu dia lebih baik, lebih sayang, siapa tahu dia Betul. berubah. Itu nggak boleh ya karena boleh. kalau mengharapkan nanti kita kecewa sendiri ya. Saya punya kisah nyata sahabat saya ketika dia awal menikah dan si wanita memutuskan untuk menerima sang pria menjadi pendamping hidupnya. Keluarganya menentang. Bahkan, nak silahkan kau pilih, itu pilihan hidupmu, tapi jangan menyesal engkau nanti. Karena engkau memilih dia. Akhirnya mereka menikah. Di awal-awal terlihat memang seakan-akan betul apa kata keluarganya. Ini bukan pria yang mapan. Tapi lama-kelamaan si pria berjuang. Dia coba dari hulu, kanan, kiri, ke hilir. Dia kerja dari nol, jalan kaki, cuci mobil dan segala macam. Sampai saya akhirnya bertemu, dia sudah menjadi mantu yang sangat dibanggakan. Dia punya 2 pabrik dan sekarang dia menjadi mantu yang paling dibanggakan dibanding mantu-mantunya yang lain. Karena si wanita menerima dan dia percaya akan cinta sejatinya bahwa saya tidak memilih engkau. Karena mungkin ada dasarnya. Kenapa seorang wanita, saya nggak tahu bang. Pokoknya ini cinta tuh kayaknya udah klik gitu loh. Udah ngonci banget gitu loh. Bahkan apa sih alasannya kamu mencintai dia? Saya nggak punya alasan untuk tidak mencintai dia. Wah ini dalam banget. Nomor 1 harus Terima. menerima. Ya. Yang kedua adalah Anda harus mau memaafkan. Karena memaafkan adalah level cinta tertinggi sebenarnya. Apapun kesalahannya dia di masa lalu, siapa dia, mungkin bukan pria baik-baik dan segala macamnya. Tapi kalau kita mau memaafkan dia, mau menerima dia, seperti cintanya Tuhan. Tuhan selalu memaafkan hambanya. Kalau kita berdosa, banyak dosanya, bahkan sebanyak buih lautan sekalipun. Asalkan engkau mau bertobat dan menyebut namaku, aku akan memaafkan kamu. Itu cintanya Tuhan kan luar biasa. Memaafkan itu adalah level cinta tertinggi. Saking tingginya, kita salah kayak apapun, asal kita mengakui. Makanya kadang-kadang dalam sebuah hubungan, wanita akan sangat kecewa sekali kalau kejahatan atau keburukannya ketahuan setelah menikah. Lebih baik kita tahu sebelum kita melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, level yang ketiga adalah kalau sudah bisa menerima dan mau memaafkan, maka cinta yang sempurna berikut adalah cinta yang selalu memberikan. Karena cinta adalah kata kerja. Jadi harus ada tindakan, ada action. Jangan pernah bilang cinta, tapi Anda tidak mau berkorban. Makanya dulu ada filosofi. Ketika masih deket-deketan, pengen ngejemput. Neng, AA jemput ya pulangnya. Wih, jangankan jemput Neng. Gunung akan kudaki, ya kan? Lautan akan kuseberangi. Nggak lama ditelepon-telepon. Di mana? Bentar Neng, lagi hujan. Jadi mana pengorbanan cintanya yang besar yang tadi lautan akan kuseberangi. Gunung akan kudaki. Gerimis, bengek. Ya kan? Tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Makanya lakukan pemberian. Tunjukkan dengan kata-kata, tunjukkan dengan tindakan. Cinta harus selalu dipupuk dengan apa? Kepedulian, perhatian. Ya. Maka cinta akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa dan orang yang mampu membuat cintanya stabil. Hubungan antara keintiman, kemudian keterikatan dan passion dibungkus menjadi satu dengan bisa menerima, bisa memaafkan dan terus mau memberikan yang terbaik. Berkorban terus, berkorban terus.
berkorban terus. Karena kadang-kadang kita nggak peduli lagi dengan diri kita, tapi kita hanya ingin memberikan cinta yang terbaik. Terus. Saya kenal ada satu orang, dia saking cintanya bisa membawa perempuan itu jauh di atas bumi. Jadi bulan madunya itu di atas awan. Itu lagu kayaknya. Bulan madu di awan biru. Nyangkut. Ya. Nyangkut ya. Itu lagunya Emisers itu. Iya, Oh itu gitu. bisa. Saking cintanya. Saking cintanya bawa bulan madunya di awan tuh, Iya. terus mati semuanya jatuh. Wah. Selesai. Oke. Itu ya, ibarat aja. Tapi Bang Robi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih tadi. Kan Bang Robi bilang yang kedua itu adalah kita harus bisa memaafkan. Iya. Ya kan? Nah, tapi banyak hubungan terjadi di dalam sebuah keluarga, ada juga yang KDRT. Dalam arti suaminya mungkin sudah melakukan kekerasan dan akhirnya istrinya pun merasa bahwa ya udah deh kasihan, ya udah deh saya maafkan. Tapi sebenarnya nggak pakai logika. Ya. Jadi akhirnya karena nggak pakai logika, ya dirinya terus-menerus terluka gitu. Nah, Ya. jadi sampai batas mana itu harus dimaafkan, sampai batas mana sebenarnya cinta itu masih harus dipertahankan. Agnes Ini Monica deh. luar biasa ya. Cinta ini Kadang-kadang nggak ada logika. Bener loh, karena kan orang bilang cinta itu nggak boleh buta. Kadang-kadang kita harus pakai logika juga supaya kita tidak selalu terluka dan Betul. menderita. Memang kadang-kadang cara mencintai laki-laki dengan wanita berbeda. Laki-laki senangnya mencintai dengan logika. Wanita senang dicintai dengan perasaannya. Makanya wanita kadang-kadang sering bilang, mikir dong. Kalau hujan kayak begini jemput. Ya enggak? Kadang-kadang ada juga kebalikan. Wanita yang ngajak bermain logika. Coba lihat, masa jalan-jalan naik motor kan hujan. Coba kalau punya mobil. Wanita tadinya main perasaan sudah menggeser pindah ke logika. Kalau nyakitin itu ya. karena saya pernah ngalamin itu. Ya ketika kita mencintai, kita disuruh untuk melakukan sebuah pengorbanan. Tapi kalau kita jadikan itu motivasi, maka akan membuat kita jadi lebih semangat, lebih bergairah. Ya kan? Logika, perasaan. Biasanya yang lebih dominan yang mana? Perasaan harus. Perasaan. Nah, orang-orang yang selalu dominan dengan perasaannya harus dicocokkan juga dengan logikanya tadi. Makanya proses menerima adalah proses menselaraskan antara logika dan perasaan. Logika dan perasaan ini harus disatukan. Makanya tadi rumus L yang learn harus saling memahami, harus saling mengerti siapa yang lagi berjuang, siapa yang harus standby di rumah. Makanya dulu sering ribut gitu kan. Kalau kamu tidak mau saya pulang terlalu malam atau sibuk bekerja, kamu yang bekerja. Makanya kan banyak ada emansipasi yang sekarang seperti itu. Padahal sebenarnya perceraian itu tidak akan terjadi kalau sama-sama saling mau mengerti, saling mau memahami. Dan Tuhan kasih sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang yang dikasih kekuatan adalah wanitanya. Dia bisa kerja, dia lebih pinter cari uang, tapi jangan sombong. Bahaya. Ya kan? Kapan dia sombong, dia pun tidak akan jadi apa-apa kalau dia tidak punya pasangan hidup. Karena hampa, tidak ada yang dicintai. Oh. Betul. Dan kadang-kadang ada laki-laki yang mohon maaf kurang semangat, kurang gairah, ada yang istrinya cerewet luar biasa. Semangat, bangkit, ya kan bahkan kayak cheerleader. Ayo kerja. Menyemangati dong. Iya semangati ya kan. Ayo semangat gitu ya. Sampai ngasih kekuatan gitu kan. Harusnya laki-laki yang punya supporter seperti itu dia harusnya, ya Allah, ini memang harus saya bahagiakan. Mereka ngasih support saya luar biasa. Tapi kenapa saya malah lemas gitu kan. Harusnya dia malah lebih bangkit. Jadi harus bisa menyelaraskan antara logika dan perasaan. Jaga perasaan seperti kita tidak ingin disakiti, jangan kita menyakiti. Sama seperti kita ingin mendapatkan senyuman, jangan cemberut. Iya. Iya enggak? Sama kita ingin mendapatkan rezeki, berbagilah. Maka kita akan mendapatkan kembaliannya. Betul. Agar cinta tidak berubah menjadi benci, ingat 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, cinta itu saling menghormati. Kadang memang salah satu harus mengalah, bukan saling mengalahkan. Yang kedua, cinta itu berarti saling percaya, tidak boleh dikit-dikit curiga. Dan yang ketiga, cinta itu adalah tanggung jawab. Bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk selalu tetap bersamanya. Oke? Oke. Dan terima kasih sekali Anda semua sudah menyaksikan I'm Possible malam ini. Saya Mary Riana, Robi Habibi dan juga Mac Denny pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dari Impossible jadi
I am possible. Metro TV, knowledge to elevate.